Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gilistiani dengan NPM 2003011049. Saya mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah kelas A di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Metro. Di sini saya akan membahas mengenai peta konsep, definisi tasawuf, amali, akhlaki, dan falsafi untuk memenuhi tugas mata kuliah Tauhid, Akhlak, dan Tasawuf. Baik, langsung saja. Pada peta konsep ini tasawuf tuh ada 3, itu ada tasawuf akhlaki dan tasawuf amali serta tasawuf falsafi. Dalam tasawuf akhlaki, kita akan membahas mengenai definisinya, lalu ada sistem, kemudian ciri-ciri, serta tokohnya. Dalam tasawuf amali, kita akan membahas definisi, aspek, serta tokoh. Dan pada tasawuf falsafi juga kita akan membahas mengenai tentang definisi, ciri-ciri, serta tokohnya. Yang pertama itu definisi tasawuf akhlaki. Secara etimologi, tasawuf akhlak ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki ini adalah tasawuf yang konsentrasinya lebih menitik beratkan pada sikap dan perilaku serta budi pekerti ajaran tasawuf itu sendiri. Sistem pembinaan akhlak sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada takhali, yang kedua ada tahali, dan yang ketiga ada tajali. Apa sih takhali itu? Jadi takhali merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Yang kedua ada tahali. Tahali yaitu merupakan upaya mengisi atau menghiasi diri dengan cara atau dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Dan yang ketiga ada tajali. Nah, dalam tahap ini termasuk penyempurnaan kesucian jiwa. Jadi kesucian jiwa hanya dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan memperdalam rasa kecintaan itu sendiri. Kemudian itu ada ciri-ciri tasawuf akhlaki. Yang pertama itu ada melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniahnya dengan fikih sebagai aspek lahiriahnya. Yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan manusia. Yang keempat, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental, yaitu dengan tiga sistem pembinaan akhlak tadi. Ada takhali, ada tahali, dan ada tajali. Dan yang terakhir itu tidak menggunakan terminologi filsafat. Kemudian tokoh-tokoh pada tasawuf akhlaki ini itu ada Hasan al-Basri, yang kedua ada al-Muhasibi, yang ketiga ada al-Qushairi, dan yang keempat ada al-Ghazali. Selanjutnya kita masuk dalam tasawuf amali. Definisi dari tasawuf amali sendiri merupakan ajaran yang dianut oleh pengikut tarekat atau ashabul turuq yang meliputi menjauhi sifat-sifat tercela, mengutamakan mujahadah, menghadap Allah dengan bersungguh-sungguh, dan memutuskan hubungan dengan lainnya. Tasawuf amali merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki. Jika tasawuf akhlaki tadi berfokus pada penyucian jiwa, tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amalan lahiriah maupun amalan batiniah. Selanjutnya ada aspek-aspek tasawuf amali. Yang pertama ada syariat.
Secara umum, syariat merupakan hukum. Itu segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim di dunia. Mulai dari urusan hubungan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia atau hablum minannas. Kunci menyelesaikan masalah kehidupan baik dunia dan akhirat, rukun, syarat, halal haram, perintah dan larangan, dan sebagainya. Sumber syariat sendiri berada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada thariqat. Dalam aliran tasawuf atau sufisme, thariqat berarti jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk mencapai tujuan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan metode pengarahan moral dan jiwa. Yang ketiga, ada hakikat. Secara etimologi, hakikat berasal dari kata al-haq yang berarti kebenaran. Secara garis besar, hakikat merupakan ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Dalam kitab Al-Kalabasi, hakikat merupakan ilmu tasawuf didefinisikan sebagai aspek yang berkaitan dengan amal batiniyah, merupakan amalan paling dalam dan merupakan akhir perjalanan yang ditempuh oleh para sufi. Dan yang terakhir ada makrifat. Ditinjau dari segi bahasa saja, makrifat berasal dari kata ma'rafa yu'rifu irfan. Secara umum, makrifat didefinisikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan amal ibadah yang merupakan perpaduan dari syariat, thariqat, dan hakikat, di mana nantinya ilmu ini digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam melalui sanubari atau mata hati. Tokoh-tokoh dalam tasawuf amali ada 4. Itu ada Rabi'ah al-Adawiyah, yang kedua ada Abu Yazid al-Bustami, yang ketiga ada Zu'al-Nun al-Misri, dan yang terakhir ada Abu Mansur al-Halaj. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasannya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Sejarah singkat falsafi. Tasawuf falsafi mulai muncul dalam khazanah Islam sejak abad Hijriyah, meskipun para tokohnya baru dikenal setelah seabad kemudian. Sejak saat itu, tasawuf jenis ini terus hidup dan berkembang, terutama di kalangan para sufi yang juga filsuf. Ciri-ciri tasawuf ini, ciri-ciri umumnya yaitu ajarannya yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf sejenis ini. Tokoh yang ada pada tasawuf falsafi ini yang kita kenal tuh ada Ibnu Arabi, Al-Jili, dan Ibnu Sab'in. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. See you.